Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berada di channel Perjuangan, dimana di video kali ini kita menceritakan tentang wabah virus zombie yang terletak di Amerika Selatan, tepatnya di pedesaan Venezuela, dimana seorang dokter bernama Alex tengah asik melayani pasiennya. Namun tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari putra tercintanya untuk meminta ia segera bergegas melakukan jemputan di kampung halaman rumah nenek seusai ia berlibur. Namun sangat disayangkan, di tengah perjalanan Alex sang dokter dikejutkan beberapa komplotan dari zombie menyerang dan mengejar Alex, sehingga Alex memutuskan untuk meninggalkan mobil dan memilih untuk bersembunyi mencari tempat yang aman. Dengan adanya pengejaran dari wabah virus zombie ini, apakah Alex mampu sampai ke tujuan? Mari kita simak videonya di channel Perjuangan. Scene awal cerita film diawali di mana dua orang pemuda yang baru saja selesai bekerja di sore hari memutuskan untuk bergegas pulang menuju kosan, meninggalkan tempat pekerjaan mereka, lalu pergi pulang menuju kosan. Sesampainya di kosan, kedua pemuda tersebut wajah mereka terlihat sangat banyak masalah, di mana salah satu temannya mengambil sebuah jarum dan menancapkan ke pergelangan tangannya sebagai pemuas dan juga pelega dari masalah yang diderita mereka di pekerjaan. Seusai menancapkan jarum ke tangan, ia pun juga mengkonsumsi pil yang kita sebut saja namanya Sikon. Lalu Sikon pun tertidur pulas dan tak sadarkan diri. Namun perlakuan itu diperhatikan oleh teman Sikon yang bernama Sitol, turut melakukan hal yang sama, bahkan keduanya menjadi tak sadarkan diri setelah usai memakai barang haram tersebut. Setelah Sitol ini bangun dari tidurnya, ia pun melihat Sikon bertingkah aneh. Yang tanpa Sitol sadari, Sikon sudah berubah menjadi zombie, lalu mencoba untuk menyerang Sitol. Tetapi Tol berhasil kabur meninggalkan Kon sendirian. Walaupun berhasil melarikan diri dari Sikon, sobat yang bernama Tol ini tetap saja menjadi zombie. Bahkan ia menjadi salah satu pemicu paling tercepat penyebaran virus zombie bagi umat manusia. Bahkan dokter yang menangani Sitol pun berkata kepada WHO dan SOP melaporkan virus ini sangatlah berbahaya. Jika tidak cepat menangani dan membunuhnya, maka nasib manusia lainnya akan sangat terancam dikarenakan daya jangkit dan penularan dari virus ini sangatlah cepat. Setelah mendengar ungkapan dari si dokter, pihak dari SOP memutuskan untuk tidak menangani dan juga mencari tahu penyebab dari virus ini, tetapi memilih untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan negaranya tersebut. Lalu scene dilanjutkan di mana Dr. Alex berada di dalam balkon rumah menuju keluar untuk menyusul sang anak yang berada tengah-tengah kedua orang tua. Ya, di mana kedua orang tua ini adalah kedua orang tua dari almarhum istri Alex yang sudah meninggal dikarenakan kanker. Dengan kepergian sang istri membuat Dr. Alex semakin menyayangi putra laki-lakinya dan bahkan berjanji akan menjaganya. Dengan posisi Dr. Alex yang sendiri dan hanya bertemankan seorang putranya, kedua mertuanya pun amat sangat memahami keadaan posisi kehidupan Alex, lalu memilih untuk selalu mendampingi hari-hari Alex. Setelah selesai kedua mertua Alex untuk berpamitan, Alex pun dihampiri oleh sahabat kecilnya yang bernama Brand, meminta Dr. Alex agar dapat datang singgah ke rumahnya untuk makan malam bersama istrinya yang sedang hamil 3 bulan. Tanpa berpikir panjang, Alex pun menerima tawaran itu. Setibanya di rumah Brand, sahabat Alex tengah asik menikmati makanan sambil mengobrol. Brand, sahabat Alex, pun meminta untuk melanjutkan obrolannya di luar rumah dan membahas beberapa hal yang menurut mereka penting untuk masa depan keluarga mereka. Setelah beberapa waktu, terlihat sang dokter menaiki anak tangga dan menemui sahabatnya yang sudah tidur pulas dikarenakan mabuk berat. Lanjut cerita di mana diperlihatkan di kita kebersamaan dari Dr. Alex bersama sang istri ketika masih hidup dan juga putra kecilnya yang sangat harmonis dalam keluarga. Namun kebersamaan itu tidak dapat lagi dirasakan sang dokter. Lanjut esok paginya, sang Alex pun dihampiri dari orang tua, yang dimana orang tua tersebut mendatangi klinik Alex untuk meminta ia segera memeriksa dirinya dikarenakan ia mengalami masalah pada gejala dirinya yang tak kunjung sembuh. Seorang nenek mengaku bahwa ia sudah kelelahan dikarenakan usianya yang sudah renta dan tak lagi muda.
Namun di sini Dr. Alex mencoba untuk menyarankan agar lebih memperbanyak istirahat kepada sang nenek. Namun nenek berkata ia tidak bisa beristirahat terlalu lama dikarenakan ia harus bekerja sepanjang harian agar bisa menghidupi dirinya, dikarenakan ia hidup sebatang kara dan sendiri, yang dimana ia mempunyai seorang anak, namun seorang anak tidak pernah mendatanginya dan lebih memilih untuk tinggal di kota bersama istri tercintanya. Setelah mendengar penjelasan dari sang nenek, Dr. Alex pun menyarankan untuk menemaninya agar berangkat menuju kota, menemui dan mencari anaknya, di mana sang dokter sendiri pun mempunyai urusan juga di daerah kota bertepatan tempat tinggal rumah sang nenek. Sebelum ia berangkat, Dr. Alex mencoba menghubungi putranya dahulu untuk menyampaikan bahwa dia tidak bisa menemani putranya hari ini dikarenakan sibuk bekerja. Lalu menyarankan putranya agar bersama dengan mertuanya, kakek dan nenek dari anaknya tersebut. Lanjut di mana perjalanan sang Alex melewati beberapa pedesaan. Setelah tibanya di kota, ia dikagetkan dan disadarkan dengan suara mobil ambulan yang menabrak beberapa pengguna jalan, sehingga ia memutuskan untuk keluar dan mengecek kejadian tersebut. Setelah melihat beberapa pasien yang mendobrak pintu mobil dan memaksa untuk keluar, ternyata ada beberapa manusia yang terkena virus zombie dan dengan spontan menyerang beberapa penduduk dari pusat kota tersebut. Tak lama berpikir panjang, Dr. Alex pun memutuskan untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut, lalu memilih untuk kembali ke kampung halaman anaknya. Dan di mana di perjalanan Dr. Alex didapatkan informasi di mana salah satu wabah merenggut dan juga menyelimuti kehidupan dari beberapa manusia sehingga merubah manusia menjadi sosok zombie. Namun di sisi lain, ketika berjalan pulang, Dr. Alex mendapati sahabat kecilnya yang bernama Brian lagi membawa sang istri yang mengalami sakit mendadak dan bertingkah aneh, yang sendiri Brian pun tidak mengetahui asal muasal penyakitnya. Setelah Dr. Alex memilih untuk mencek, terdapat sebuah gigitan di bagian lengan kirinya. Lalu dengan cepat Dr. Alex menyarankan agar Brian membawa sang istri ke dalam mobil untuk dibawa ke klinik. Setelah diadakan pemeriksaan, Dr. Alex begitu bingung melihat reaksi dari istri si Brian, sahabat kecilnya, yang dimana tidak biasa yang tak terdapat pada pasien lainnya. Dikarenakan melihat reaksinya begitu brutal, ia pun dengan cepat membiusnya. Setelah selesai memeriksa pasien, ia pun memutuskan untuk menelpon anaknya, namun tidak mendapat kabar. Namun di sisi lain, Dr. Alex memilih untuk mencari tahu wabah yang diderita istri sahabatnya itu dengan mengecek internet, di mana ia mendapatkan informasi dari salah satu media, yang dimana seorang dokter menjelaskan bahwa wabah tersebut didapatkan karena adanya serangan dari virus zombie yang menyebabkan kehidupan manusia saat ini sangat terancam dan harus ditangani dengan menciptakan sebuah vaksin. Namun akan tetapi, sang dokter menegaskan kepada pusat media bahwa ia belum mampu dan belum bisa menemukan vaksin apa yang cocok untuk virus zombie ini, dikarenakan virus ini begitu cepat dan pesat untuk berkembangnya, bahkan menghancurkan organ-organ dari dalam tubuh manusia sehingga merubah mereka menjadi zombie. Namun di sisi lain, Dr. Alex kedatangan sepasang suami istri yang dimana mereka korban selamat dari kejaran zombie. Selang tak berapa lama, sang istri dari Brian sudah berubah menjadi zombie seutuhnya dan mengancam keselamatan mereka yang berada di dalam karantina, sehingga Dr. Alex menegaskan kepada Brian untuk segera mengkarantina sang istri, sehingga membuat Brian sangat terpukul. Namun Brian tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba untuk berusaha mencari solusi agar bisa menemukan vaksin dari dokter untuk menyelamatkan istrinya tersebut. Lalu begitu juga dengan Pak Tua ini, demi melepas kecurigaan mereka, ia rela dikarantinakan bersama istrinya di ruangan tersebut. Namun di sisi lain, terlihat Dr. Alex mencoba menghubungi salah satu para medis yang berada di pusat kota, di mana Dr. Alex mencoba untuk meminta para medis memberikan beberapa obat penanggulangan dari wabah zombie ini, serta memberikan mereka tempat yang nyaman untuk keselamatan mereka dari serangan virus zombie ini. Namun sang medis mengatakan bahwa di pusat kota lebih membahayakan dan juga lebih mengancam keberadaan mereka akan penyerangan virus zombie yang sudah menyebar di sana. Namun dikarenakan melihat kekhawatiran begitu besar dari wajah Brian, Dr. Alex pun menegaskan untuk tetap pergi menuju ke pusat kota, lalu mencoba mengusahakan untuk menyelamatkan istri dari Brian, sahabat kecilnya Dr. Alex. Lalu mereka membawa istri Brian dan bergegas pergi menuju pusat kota. Lalu ketika di pintu gerbang masuk pusat kota, beberapa tentara mencoba menghalangi perjalanan mereka dan melarang mereka untuk tidak masuk menuju pusat kota. Lalu tentara tersebut meminta mereka untuk berbaris agar diperiksa apakah mereka terkena wabah virus zombie. Namun tak berapa lama terbangun istri dari Brian yang terkena virus zombie menyerang para tentara, sehingga dari serangan itu mengakibatkan beberapa tentara gugur di hutan itu. Diikuti juga dengan rombongan Dr. Alex yang turut tewas karena serangan zombie yang terus berdatangan dari dalam hutan. Begitu juga dengan sepasang suami istri,
pun ikut mengalami koit, yang dimana tersisa hanya Brand dan Dr. Alex. Dikarenakan mereka cepat sigap masuk ke dalam mobil yang membuat mereka pun selamat. Namun di sisi lain, Brand, sahabat dari Dr. Alex, pun tidak terima dengan kematian istri tercinta yang terkena tembakan dari para tentara tersebut. Namun Dr. Alex mencoba untuk menenangkan Brand, sahabat, agar tetap melanjutkan perjalanan dikarenakan sang istri sudah tewas. Mendengar itu, Brand pun tetap bersikeras untuk tetap berada di hutan tersebut. Dikarenakan sahabat sejati meminta, Dr. Alex pun memutuskan untuk pergi sendirian ke pusat kota. Namun selang tak berapa lama, kembali Brand masuk ke dalam mobil dan memutuskan untuk mengikuti perkataan Dr. Alex melanjutkan perjalanan menuju pusat kota dan menyelamatkan diri. Lalu perjalanan pun dilanjutkan untuk menjemput Miguel dari anak Dr. Alex. Namun di sisi lain kita diperlihatkan dari kakek Miguel, mertua dari Dr. Alex, yang pulang dari kota dan mencoba untuk memasuki tempat tinggal dari tetangganya, yang dimana ia mendapati sahabatnya telah tewas karena serangan dari zombie yang menewaskan ia karena gigitan di bagian leher dari zombie tersebut. Dan ia pun melaporkannya kepada pihak kepolisian serta bergegas menuju ke tempat tinggalnya untuk meminta sang istri agar tetap jangan keluar dan tetap berada di dalam rumah, dikarenakan ia baru saja menemukan kerabatnya sekaligus tetangganya yang tewas, yang dia sendiri pun tidak tahu apa yang menimpanya. Lalu istri dari kakek tersebut memintanya untuk tetap tenang agar tidak terdengar oleh Miguel. Lalu scene beralih di mana kedatangan dari dokter sekaligus ahli bedah yang baru saja sampai di pusat kota menemui para medis dan berkata apa sebenarnya terjadi di kota ini. Dan para medis pun menjawab ada beberapa penyerangan dari virus zombie yang menyebar cukup pesat sehingga membuat mereka kewalahan untuk menangani kasus ini. Lalu di mana sang medis mengajak dokter tersebut untuk mengecek dan melihat salah satu pasien yang sudah berubah seutuhnya menjadi zombie, di mana terjangkitnya wabah tersebut dikarenakan pasien satu ini. Lalu sang dokter ahli bedah yang cantik dan juga profesional ini mengatakan jika tidak segera melakukan tes laboratorium untuk menemukan obat sampel untuk memberantas dari virus para zombie ini, maka dipastikan akan bertambah popularitas dari zombie tersebut sehingga membahayakan kehidupan warga pusat kota tersebut. Lalu scene berpindah kembali kepada Sam dan Dr. Alex di mana mereka sampai di pusat kota pada waktu pagi dan mereka dikagetkan kehancuran dan kerusakan parah di kota tersebut dan menemukan beberapa zombie yang terus berdatangan mengejar mobil mereka sehingga kejadian itu menghambat perjalanan mereka memutuskan untuk memasuki jalan kecil dari pusat kota tersebut. Akan tetapi ban mobil mereka pecah. Setelah mengganti dan memperbaikinya, mereka melanjutkan perjalanan. Dalam setengah perjalanan, mereka mendapati seorang pemuda yang lagi dikejar para zombie hingga teriak untuk meminta tumpangan. Dengan cepat sigap, Dr. Alex membukakan pintu padanya. Setelah sampai dari kejauhan, Dr. Alex tiba-tiba memberhentikan mobil dan mencoba untuk mencek pemuda tersebut apakah ia terkena wabah dari zombie, dan ternyata bersih dan tidak ada terkena gigitan sedikit pun. Namun sangat disayangkan di pertengahan jalan mereka kehabisan bahan bakar sehingga memutuskan ketiganya untuk pergi berjalan kaki menuju pusat kota untuk menjemput putra yang bernama Miguel, anak Dr. Alex. Setelah perjalanan, sesampainya waktu tiba, ketiganya pun memegang senjata untuk persiapan sekaligus untuk menjadi senjata berjaga-jaga dari serangan para zombie. Setelah berjalan cukup lama, Brand melihat dari kejauhan mayat dari salah satu kanit bagian polisi yang tergeletak tewas di badan jalan. Lalu sang pemuda pun mencoba untuk mendekati. Tiba-tiba dari sisi kanan mobil seorang zombie mencoba menyerang Dr. Alex. Lalu Dr. Alex memerintahkan mereka untuk pergi berlari memasuki sebuah gedung. Ketika sudah berada di dalam gedung, mereka pun mencoba mengecek gedung tersebut, di mana mereka mendapati salah satu keluarga, di antaranya dari gadis muda beserta suaminya yang ikut terjebak di dalam gedung tersebut, yang dimana mereka sudah berada 2 hari di dalam gedung tersebut tanpa pasokan makanan sedikit pun. Namun ketika mendengar itu, Brand dan juga Dr. Alex memutuskan untuk keluar gedung agar bisa menuju pusat kota untuk mencari dan mendapatkan pasokan makanan untuk bisa dimakan dari keluarga yang terjebak dari kejaran para zombie. Namun si pertua pun melarang agar tidak melakukan itu, di mana situasi dari gedung cukup membahayakan, mengancam keselamatan Dr. Alex. Lalu scene beralih kembali di mana posisi Miguel berada di dalam kamar yang tiba-tiba diserang zombie dari jendela. Namun semua itu hanya halusinasi dari Dr. Alex, dikarenakan ia sangat mengkhawatirkan putranya yang berada di situasi saat ini. Setelah bangun dari tempat peristirahatan, Dr. Alex memilih untuk memasuki sebuah lorong. Ketika memasuki lorong tersebut, zombie mencoba untuk mendekati Dr. Alex dan mencoba menyerangnya. Namun
dengan kelihayan Dr. Alex mampu menumbangkan zombie tersebut sehingga menewaskan zombie. Dan dilanjutkan scene mana Dr. Alex sudah merasa aman dan mencoba untuk mencari rekan-rekannya yang sudah hilang. Namun sangat disayangkan masih banyak zombie lagi yang tersisa di dalam lorong tersebut. Dikarenakan pengejaran dari zombie, Dr. Alex menemukan wanita muda yang coba menyelamatkan diri dari pengejaran zombie juga. Dan ia pun langsung mengajak untuk turun bersama, lalu mencari beberapa rekan mereka yang belum ditemukan dan mencari rekan mereka yang lainnya juga. Ketika baru saja memasuki lorong dari bangunan, mereka mencoba untuk berhati-hati memastikan bahwa tempat tersebut masih aman, sehingga mereka menemukan beberapa rekannya yang baru saja terpisahkan dari barisan. Begitu pula dengan si pemuda dan juga Brand sahabat kecilnya. Dr. Alex memilih untuk berdiam diri di kamar dikarenakan tidak bisa berlari. Setelah Dr. Alex bertemu dengan keempat rekannya yang berada di halaman luar, tiba-tiba saja Dr. Alex kejar kembali dengan para zombie, namun berhasil masuk ke dalam ruangan Brand dan juga pemuda yang mengalami cedera karena kejaran para zombie. Jika Dr. Alex melihat luka tersebut, ia pun mencoba untuk memberikannya sedikit bantuan pengobatan agar kaki dari pemuda tersebut kembali sembuh dan bisa melanjutkan perjalanan menuju inti pusat kota menjemput anak dari Dr. Alex. Namun setelah pengobatan selesai, sangat disayangkan yang harusnya kaki pemuda tersebut sembuh, namun ia berkata kakinya tidak dapat digerakkan sehingga mempersulit perjalanan mereka untuk menuju pusat kota guna menjemput putra dari Dr. Alex. Lalu ketika di luar halaman gedung, terlihat salah satu rekan mereka yang bernama Sanaa, perempuan tua, menyelamatkan diri dari pengejaran zombie dan juga beserta suaminya. Namun ketika ingin menyelamatkan sang suami yang lagi terjebak, ia malah menjadi santapan dari para zombie dan memancing beberapa para zombie lainnya, sehingga Donita, wanita muda, memilih untuk kabur dan menyelamatkan diri dari pengejaran zombie. Tetapi sangat disayangkan ia menemukan jalan buntu sehingga membuat ia berada dalam situasi berbahaya di mana para zombie terus berdatangan. Dan Donita pun mencoba untuk mencari ruangan, namun ketika berhasil menemukan ruangan, pintu dari ruangan tersebut berhasil dibuka zombie dan Donita pun koit, di mana kematian Donita disaksikan Dr. Alex. Ketika sore hari tiba, kembali ke ruangan Dr. Alex, Brand dan juga pemuda tersebut, di mana Brand sangat emosi dan harus meminta agar pria muda tersebut dapat berlari walaupun dalam keadaan terluka parah, dikarenakan mereka dalam keadaan lapar dan harus bergegas untuk menuju pusat kota dari Venezuela. Lalu saat waktu pagi tiba, ketiganya mereka mencoba untuk menggendong pemuda tersebut menuju dari pangkalan pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan melanjutkan perjalanan dengan mobil. Namun selang waktu tak berapa lama, kedatangan beberapa gangster membuat mereka untuk memilih bersembunyi agar tidak mengacaukan perjalanan mereka menuju pusat kota Venezuela, di mana Dr. Alex bersembunyi di bawah mobil. Setelah kepergian dari para gangster, mereka pun kembali keluar dan membawa bensin tersebut menuju mobil. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lagi di waktu sorenya. Dilanjutkan obrolan, Dr. Alex menanyakan kepada pemuda yang lagi cedera apakah sudah boker atau belum. Seketika mendengar itu, pemuda pun langsung tegang. Scene berubah di mana mertua Dr. Alex melihat kedatangan dari mobil putih yang ia sendiri tidak tahu siapa. Lalu ketika menceknya keluar, dia disentakkan oleh orang yang mengendarai mobil putih tersebut. Ternyata suaminya karena terserang dari gigitan zombie, sehingga sang suami pun memilih untuk menguji sang istri agar tidak keluar dan tetap berada di rumah. Namun bersikeras, istrinya mencoba untuk mencari usaha untuk menolong suaminya yang lagi kesusahan. Maaf, maksudnya yang terkena virus zombie. Setelah malam hari tiba, setelah malamnya dilanjut di waktu malam tiba, di mana kembali scene berubah dari perjalanan Dr. Alex yang sudah tiba di karantina, yang dimana ia mendapat info tersebut dari para medis. Namun selang beberapa waktu lama, datang lagi kembali zombie mencoba untuk menyerang mereka. Namun sangat disayangkan, tapi tidak pada pemuda yang mengalami cedera tersebut. Brand dan juga Dr. Alex berhasil kabur dari pengejaran sang zombie, meminta mereka untuk berhenti dan segera mencek mereka apakah mereka, Brand dan juga Dr. Alex, terserang dari wabah zombie. Di tengah pengejaran berlangsung, mereka diselamatkan dan dibantu dari para tentara yang menjaga kawasan karantina tersebut. Setelah pengecekan selesai, Dr. Alex pun diperbolehkan masuk dikarenakan ketua pimpinan dari tentara itu mengenal Dr. Alex sebagai perawat bedah dan ahli dalam
menciptakan bidang pengobatan, dan juga menyatukan rempah-rempah racikan narkoba dan juga mampu membuat dosis tinggi sehingga membuat tentara tinggi pada malam hari itu untuk berjaga-jaga di kawasan karantina selaku guna untuk menjaga dari pengejaran dan penyerangan zombie mendadak, di mana Dr. Alex didampingi oleh wanita yang juga bagian dari ketua medis serta profesional dalam pembuatan cairan vaksin untuk memberantas dari wabah virus zombie, yang dimana dokter cantik medis itu yang profesional tersebut meminta Dr. Alex sebelum memulai tes lab agar memperhatikan terlebih dahulu zat-zat yang ada pada tubuh pasien sebelum pasien berubah menjadi zombie. Setelah mengetahuinya bakteri yang ada pada tubuh pasien, barulah mereka dapat memulai untuk membuatkan vaksin yang sesuai dengan sampel-sampel darah ketika memakai vaksin. Namun sebelum menyetujui pembuatan vaksin, Dr. Alex bilang bahwa ia meminta izin untuk menjemput dahulu putranya yang di pusat ujung kota. Setelah itu baru ia bersedia untuk melakukan kerjasama pembuatan vaksin. Dan scene alur cerita film beralih di mana para medis mencoba untuk membersihkan halaman dari karantina tersebut. Sangat disayangkan ketika pembersihan mereka diserang para ribuan zombie yang terus berdatangan dari dalam hutan, sehingga para tentara pun kewalahan untuk menghadang serangan para zombie, di mana sang kapten mencoba untuk mengerahkan anggota dan timnya untuk menarik mundur para barisan agar tidak terjadi gigitan serangan dan menambah jumlah dari para zombie tersebut. Namun di sisi lain Dr. Alex dan juga Brand, sahabat kecilnya, mencoba untuk membantu para tentara, namun mereka gagal dan harus mengasingkan diri ke hutan lain. Sehingga di pagi harinya scene berpindah di mana para rombongan dari Dr. Alex dan juga beberapa tentara yang mengikuti pelarian dari pengejaran sang zombie, dan mereka berhasil memasuki hutan. Harinya kapten tentara meminta kepada anggotanya untuk mengecek terlebih dahulu kepastian dan keamanan dari tempat lokasi tersebut. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan di mana mendengar suara tembakan yang berasal dari salah satu anggota tentara tersebut, yang dimana anggota tersebut mengalami serangan dari zombie dan mengalami sebuah gigitan. Lalu rekan tersebut memilih untuk meninggalkan para komplotan agar ketika ia berubah menjadi zombie tidak menyerang para rekan yang lain. Namun di sini pertikaian dimulai di mana sang kapten ingin menyelamatkan rekannya dan membawanya ke karantina. Virus yang bersemayam di tubuh rekannya tidak menyebar dan tidak mengubah rekannya menjadi zombie. Namun di sini pertikaian terjadi di antara profesor pembuatan vaksin melarang agar tidak kembali ke karantina karena akan karantina sudah dikelilingi para zombie sehingga bisa membahayakan ketua pimpinan tentara tersebut. Namun Brand mengambil alih dan mengambil pistol dari salah satu tentara dan mengancam tentara untuk tidak bertikai di saat situasi lagi begini. Namun Dr. Alex mencoba untuk mendamaikan mereka sehingga pimpinan para tentara pun menjadi luluh dan melanjutkan lagi tugasnya kembali. Setelah pertikaian selesai, Dr. Alex meminta kepada Brand untuk meminta menjaga rombongan dan juga beberapa pasiennya, sementara ia bergegas untuk menjemput putranya di pusat kota. Namun sebelum Dr. Alex bergegas menuju pusat kota untuk menjemput putra tercintanya, di mana Brand membekali dia sebuah pistol untuk melindungi diri dari serangan zombie dan bisa kembali dengan hidup menemui mereka kembali di karantina. Setelah Dr. Alex pamit, Brand pun melanjutkan perjalanannya di mana mereka sudah mendapatkan mobil dan memasuki daerah pusat kota. Sebelum mereka tiba di pusat karantina, di mana mereka mengamati dari sekitar yang sudah hancur porak-poranda. Di tengah perjalanan mereka kehabisan bahan bakar, namun sangat disayangkan mobil mereka tidak dapat lagi hidup. Lalu secara bersamaan, para zombie pun kembali mengejar mereka, di mana yang tersisa hanya Brand dan Iris. Si ketua tentara mencoba mengorbankan dirinya agar mereka selamat untuk melanjutkan pembuatan sampel darah, yang dimana vaksin harus dibuat secepatnya untuk menyelamatkan warga yang tersisa. Beruntung posisi Sam dan Alice yang berlari ke arah klinik sehingga mereka menemukan seorang dokter yang berada di dalam. Ketika mereka meminta bantuan, sang dokter pun rela untuk membukakan pintu dan memperbolehkan mereka masuk, namun tidak pada Profesor David. Beralih pula kembali di mana Dr. Alex sedang berjalan, namun tiba-tiba tepat di depannya bertemu dengan pengendara mobil di mana seorang ibu dan anaknya yang mencoba untuk menawarkan tumpangan kepada Alex agar ia lebih cepat sampai ke tujuannya. Namun Dr. Alex di sini tidak begitu yakin dengan niat baik mereka, di mana kecurigaan Dr. Alex membuat mereka murka dan mengacungkan semua shotgun. Lalu Dr. Alex menewaskan keduanya. Dan ketika ia mengecek mobil, ternyata benar ia menemukan sepasang kekasih yang berada di dalam box belakang, yang dimana mereka dijadikan tawanan. Namun untuk menjaga-jaga, ia pun mencoba mengacungkan shotgunnya dan bertanya kepada mereka. Namun di sini si pria dari pasangan si perempuan tersebut menjelaskan kepada mereka diculik dari bagian begal yang ditemukan Dr. Alex di pom bensin sebelumnya. Lalu mereka pun meminta kepada Dr. Alex
untuk membawa mereka ke pusat kota untuk mencari keluarga dari perempuan tersebut. Lalu ketika di perjalanan, Dr. Alex mengatakan kepada sepasang kekasih ini mengapa bisa mereka ditawan di belakang box. Lalu laki-lakinya menjawab, ketika mereka meminta bantuan, mereka menemukan dua begal tersebut dan mau tidak mau harus menaiki begal dibawa para begal. Namun di situ mereka tidak mengetahui bahwa kedua dari anak dan ibu itu. Selang waktu tak berapa lama, tiba-tiba ban mobil mereka pecah dan Dr. Alex memilih untuk turun agar memperbaiki ban tersebut. Namun sangat disayangkan tiba-tiba zombie berdatangan kembali, di mana jalan tersebut tidak pernah ia masuki sebelumnya dan ia tidak tahu sama sekali. Namun ia coba untuk tetap memasuki jalan itu dan ternyata ia telah langsung sampai di tempat mertuanya, di mana tempat putranya berada. Setelah sampai di rumah mertuanya, ia langsung menceknya ke dalam. Namun sangat disayangkan ia mendapati sang mertua sudah berubah menjadi zombie dan tidak ada pilihan lain. Dr. Alex pun langsung mengkoetkannya, menembak dan menewaskan mertuanya. Setelah penembakan selesai, Dr. Alex pun begitu terpukul dan teringat dengan kenangan pada masa mertuanya, di mana Dr. Alex langsung masuk mencari putranya ke dalam dan ternyata putranya berada di dalam kamar yang sedang beristirahat. Setelah Dr. Alex mendapati putranya, ia langsung mengecek kondisi dari tubuh putranya dan ia mendapati sebuah gigitan dari zombie. Namun sangat diherankan di sini putranya tidak berubah menjadi zombie, malah tetap menjadi manusia biasa. Di mana Dr. Alex memastikan bahwa daya tahan tubuh dan sampel darah dari anaknya itu sangat kebal dan tidak bisa diserang dari virus zombie. Dr. Alex memastikan dilanjutkan di mana mereka menuju karantina mendapatkan perawatan intensif. Namun pada malam harinya di tengah jalan ia dicegat dari seorang wanita, di mana Dr. Alex mengingat wanita ini bagian dari komplotan begal. Namun karena ia membutuhkan bantuan dan keadaannya pun mengenaskan, ia mencoba membantu dan menolongnya, di mana pada saat begal hadir namun ternyata perempuan mobil dari Dr. Alex sehingga ia melepaskan tembakan mobilnya Dr. Alex hingga membuat Dr. Alex pingsan karena tertembak bagian bahu. Namun ketika sampai di rumah sakit, Dr. Alex mulai sadar, di mana ia melihat para medis dan juga Brand sahabat kecilnya berada di sisinya yang lagi menunggu kesadarannya. Namun di saat bangun, dokter medis itu menceritakan bahwa mereka sudah berhasil menanggulangi virus zombie yang bertebaran, dan alur film pun ditutup, di mana lalu dokter cantik pun bilang kepada Dr. Alex bahwa mereka mendapatkan sampel itu diawali dan dibantu oleh, di mana mereka memakai darah dari putra Dr. Alex. Kehidupan para manusia pun kembali normal sehingga pusat kota pun terlihat kembali banyak dipenuhi dari warga-warga yang sudah sembuh dari wabah virus zombie. Oke, begitu saja dulu video yang kita sajikan hari ini, brother. Semoga kalian suka dan terhibur juga. Maaf kalau ada kesalahan dan kurang ada saya dalam penyampaian, karena saya bukanlah konten kreator profesional, masih kembali memulai. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lelah untuk mendukung, mensupport channel ini. Salam dari Bang Jack. Barakallahu fikum untuk kita semua dalam lindungan Allah. Perjuangan.